Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. La hawla wa la quwwata illa billah. Ayyuhal ikhwah wal akhwatillah rahimakumullah. Mari kita bersama-sama melanjutkan tilawah kita masih dalam surah Al-Baqarah ayat 38. Surah Al-Baqarah ayat berapa? 38. Kita awali dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ihbitu minha jami'an. Qulna ihbitu minha jami'an. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فمن تبع هداي فمن تبع هداي فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
كافر به وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها واتقوا يوما لا تجزي نفس عن
صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرين حضرات يا الإخوة والأخوات في الله، من الصائمين والصائمات والحافظين والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, berada dalam majelis ilmu, majelis Al-Qur'anul Karim, majelis yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberadaan kita di majelis Al-Qur'anul Karim ini, kita semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang selalu mengingat Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya mau mengingat kita jika kita mau mengingat Allah. Sebaliknya Allah akan melupakan kita jika kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah aku, kata Allah, pasti aku akan mengingat kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang-orang yang berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, ancaman apakah yang akan menimpa bagi siapa saja yang berani melupakan Allah? Allah berfirman dalam surah Thaha, "Wa man a'radu 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari mengingat aku, kata Allah, dia tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik sarana untuk mengingat Allah adalah Al-Qur'anul Karim. Dengan demikian para ulama sepakat bahwa makna zikri di sini memiliki makna umum. Lebih-lebih secara khusus makna zikri adalah Al-Qur'anul Karim, yang artinya barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'anku sehingga dia tidak lagi mau mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan sesuatu atau akibat dari berpalingnya seseorang dari mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka sesungguhnya dia, orang yang berpaling tadi, akan mendapatkan kehidupan di dunia ini dengan kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit. Dhanka itu dia akan selalu merasa hati dan jiwanya sempit, tidak luas. Karena sempit inilah hatinya selalu diliputi rasa cemas, takut, tidak tenang,
stres, bahkan ekonominya pun juga, meskipun kelihatannya banyak hartanya, tapi dia tidak akan pernah merasa cukup dan puas dengan apa yang Allah berikan kepada dia, sehingga karena kehidupan yang sempit itulah yang akan mendorong dia untuk menjadi manusia yang brutal. Karena apa? Selalu ingin mencari kepuasan yang tidak pernah ia capai kepuasan itu. Kalau orang itu hatinya sempit, otomatis dia akan berusaha untuk mendapatkan apa yang ia inginkan berupa keleluasan hidup, sehingga dia akan melakukan apa saja demi tercapainya hidup yang bahagia dan luas yang tidak akan pernah ia dapati sama sekali. Kalaupun toh mereka merasa puas dengan apa yang mereka dapati, ketahuilah bahwa kepuasan itu hanya ia dapat sesaat pada waktu itu saja. Sehingga orang yang hidupnya sempit jiwanya, dia tentu akan semakin jauh dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala kemaksiatan akan selalu diterjang. Karena apa? Dia merasa sempit, merasa gelap hatinya. Karenanya orang-orang mukmin itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum sampaikah waktu bagi orang-orang mukmin untuk segera khusyuk hati mereka dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kita selalu mengingat Allah, tapi khusyuknya itu loh yang belum. Makanya Allah Subhanahu wa taala meminta dan menegur kepada kita, mengingatkan kita, nunggu kapan kalian mau mengkhusyukkan hati kalian untuk mengingat Allah. Wa ma nazala minal haqq, dan khusyuk hati kalian untuk memahami ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditunggu kapan? Kalau tidak sekarang. Sebab sifatnya manusia itu adalah suka menunda-nunda. Karena suka menunda-nunda ditegur oleh Allah, kamu tunda sampai kapan? Untuk mengkhusyukkan jiwa kamu karena mengingat Allah dan membaca Al-Quranul Karim. Artinya harus dipaksakan. Orang khusyuk itu harus dipaksakan, harus ada usaha agar kita bisa khusyuk ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyontohkan bagaimana kejadian dan akibat orang-orang yang suka menunda-nunda untuk khusyuk karena berzikir dan membaca kitabullah. Contohnya seperti apa dan seperti siapa? Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu. Dan janganlah orang mukmin itu keberadaan mereka saat ini seperti orang-orang yang pernah diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka. Fatala 'alaihimul amad. Umur mereka diberi panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena mereka tidak segera mau mengkhusyukkan hati mereka dalam rangka berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quranul Karim, faqasat qulubuhum, mereka suka menunda-nunda, akibatnya hati mereka menjadi keras, membatu, beku hati mereka. Karena apa? Gara-gara hatinya tidak mengkhusyukkan. Faqasat qulubuhum, hati mereka menjadi keras.
Sehingga wa katsirun minhum fasiqun. Kalau hati ini sudah menjadi keras, maka kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Orang yang fasik adalah orang-orang yang al-khuruju an ta'atillah, orang-orang yang selalu keluar perbuatannya dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akibat dari hati yang tidak khusyuk tadi. Mengapa hati ini tidak khusyuk? Karena berpaling dari mengingat Allah. Karena berpaling dari membaca Al-Quranul Karim. Ini di dunia keadaannya seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya adalah dia akan menjadi orang yang fasik. Orang yang fasik tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Padahal pemberian Allah Subhanahu wa taala ini merupakan nikmat yang besar. Kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa bernafas, kita bisa melihat, kita bisa berbicara, dan seterusnya. Bukankah ini merupakan nikmat Allah? Dari mana nikmat ini kita dapati? Kalau bukan datangnya dari Allah. Apakah ketika kita sudah sadar bahwa nikmat ini semuanya datangnya dari Allah, kemudian kita melupakan Allah? Kalau kita berani melupakan Allah, akibatnya kita akan menjadi orang fasik. Segala perintah Allah akan kita tinggalkan. Larangan Allah akan kita terjang. Disebabkan karena kita tidak mau mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, inilah salah satu bentuk gambaran kehidupan yang sempit yang akan diderita dan dirasakan oleh setiap orang yang berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala tidak boleh berhenti di mana dan kapanpun kita berada. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita, mau makan ingat Allah, mau tidur ingat Allah, mau ke kamar mandi lo ingat Allah. Ada kan doa-doanya kan? Mau kemana saja kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qadaytumus sholata", maka apabila kalian selesai mendirikan sholat, yang sholat sendiri itu adalah dalam rangka untuk mengingat Allah. Setelah selesai, fadhkurullaha qiyaman, maka ingatlah Allah baik ketika kamu berdiri, wa qu'udan atau dalam keadaan duduk, wa ala junubikum atau ketika dalam keadaan berbaring. Semuanya berzikir kepada Allah. Karena dengan berzikir kepada Allah, maka Allah akan mengingat kita. Allah akan membalas sesuai dengan apa yang kita berbuat. Ini di dunia, ya. Kalau kita mengingat Allah, Allah pasti akan mengingat kita. Sebaliknya, kalau kita di dunia ini tidak mau mengingat Allah, maka hidup kita akan mendapatkan kesempitan, sempit. Sehingga orang yang sempit itu suka berontak, ya. Orang kalau merasa sempit, merasa ditindas, ya kan, oleh lingkungan, ya kan, oleh keadaan, dia pasti akan berontak. Kalau berontak rata-rata ngawur. Seperti kejadian pemberontakan di Arab, di Syria, di Libya, di mana, di Mesir. Itu karena apa? Masyarakatnya pada waktu bertahun-tahun sebelumnya itu memang ditindas, hidupnya dikekang, ya kan? Tidak diberi kebebasan untuk beramal. Orang mau mengadakan ceramah di Syria sendiri itu singit-singitan itu. Kalau kita lagi ini ada nyatat itu, dicatat terus dicatat.
Kalau menyinggung pemerintahan sedikit langsung dicabut, masuk penjara di bawah tanah. Tidak dikasih sedikit pun sinar di dalam bawah tanah itu. Saya punya teman misalnya belajar gara-gara menjual buku-bukunya orang Ikhwanul Muslimin ya. Gara-gara menjual buku itu di jalan itu ditangkap, dimasukkan penjara bawah tanah, setiap hari dicambuk. Itu di Syria. Nah sekarang seperti itu karena mereka sudah nggak betah dengan penindasan. Lah akhirnya yang ngawur ya kan. Ngawurnya mereka itu tidak lain karena ingin mendapatkan kebebasan dan keleluasan hidup yang mereka damba-dambakan. Seperti di Mesir, semuanya negara-negara Arab itu tidak ubahnya seperti Pak Soeharto dulu, bahkan lebih kejam di Arab itu. Makanya jangan katakan bahwa negara Arab negara Islam, tidak ya. Islam adalah ada pada diri kita. Nah, kita ini insya Allah Masjid Al-Ikhlas adalah negara Islam, masjid ini kan. Ya ini lumayan, alhamdulillah kita bisa saling tolong menolong, ya kan? Kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sudah lebih baik. Oleh karena itu bahayanya kalau jiwa ini sempit, ya kan? Akibatnya dia akan berbuat frontal, ngawur, ya kan? Dia akan berbuat brutal sehingga segala larangan Allah pasti akan diterjang, perintah-perintah Allah pasti akan diabaikan akibatnya karena dia tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita mau mengingat Allah, hidup kita di dunia pasti akan merasakan kedamaian sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh, sedangkan amal solehnya itu didasari karena imannya kepada Allah, karena imannya kepada Al-Quranul Karim, karena imannya kepada Allah sehingga dia selalu mengingat Allah, karena imannya dia terhadap Al-Quranul Karim sehingga dia selalu membaca Al-Quranul Karim, baik dari kaum laki-laki maupun perempuan, jaminan dari Allah, sungguh Allah, kami kata Allah, akan memberikan jaminan kehidupan di dunia ini dengan kehidupan yang thayyibah. Apa thayyibah itu? Kehidupan yang baik. Semuanya serba baik, luar biasa. Artinya kita tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup merana, hidup sengsara, hidup terlonta-lonta karena iman dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari ayat ini sebenarnya bisa dijadikan sebagai cermin bagi diri kita. Jika kita masih